Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan ya. Ini namanya donat sosis panggang. Cara buatnya gampang banget. Ini bisa sebagai ide jualan isian snack box maupun juga untuk snack keluarga. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu ada 1 butir kuning telur, kemudian masukkan 50 gram gula pasir, lalu juga tambahkan 100 ml susu cair. Ini bisa UHT maupun dari susu bubuk yang diseduh. Nah, selanjutnya masukkan 4 gram ragi roti, aduk kembali hingga tercampur. Kemudian masukkan 300 gram tepung terigu. Aku menggunakan yang pro sedang. Kemudian tambahkan sejumput garam. Di sini akan aku aduk hingga tercampur. Kemudian di sini akan aku uleni aja manual dengan menggunakan tangan. Nah, sekalian aku tambahkan 40 gram margarin. Uleni menjadi kalis dan elastis seperti ini. Kalau sudah akan aku bagi ya untuk adonan ini menjadi berat masing-masing 50 gram. Bulat-bulatkan semuanya hingga selesai. Setelah semuanya selesai, kemudian akan aku istirahatkan dengan ditutup ya selama 30 menit. Nah, selagi menunggu aku akan siapkan untuk sosis. Ini aku menggunakan 4 buah sosis ya yang aku cincang. Kemudian panaskan wajan. Lalu tambahkan 1 sendok makan margarin. Tunggu margarinnya hingga meleleh. Kalau sudah akan aku masukkan untuk sosisnya tadi. Nah, fungsi kenapa sosisnya harus dimasak terlebih dahulu supaya hasil rotinya itu tidak cepat basi ya, karena kalau menggunakan sosis yang mentah itu akan rawan banget cepat basi atau cepat jamuran. Jadi usahakan untuk sosisnya digongso sebentar. Oke, dan adonannya sudah 30 menit. Di sini kemudian akan aku isi ya dengan menggunakan isian sosis tadi. Ini pertama adonan dipipihkan. Lalu akan aku beri isi sosis dan juga mayones. Nah, jika kalian tidak suka mayones, boleh untuk mayonesnya ini diganti keju maupun saus. Jadi nanti sesuaikan aja ya dengan selera. Nah, kalau sosisnya sedikit mengering seperti ini tidak akan rawan cepat jamuran. Jadi untuk donat roti yang kita buat ini, yang aku buat ini bisa bertahan kurang lebih 3-4 hari. Tapi kalau sosisnya tidak digoreng terlebih dahulu, maka itu akan rawan banget ya, paling 2 hari juga sudah jamuran. Jadi untuk usaha aku sarankan untuk sosisnya ini dimasak sebentar terlebih dahulu. Oke, setelah itu ditutupkan aja, lalu dibikin melingkar. Ini aku menggunakan cetakannya supaya nanti hasilnya itu sama aja. Kalau kalian tidak ada cetakan ini juga boleh di skip, tidak apa-apa. Ini supaya nanti hasilnya itu semuanya berukuran sama dan bentuknya juga sama. Nah, masukkan ke dalam cetakan yang sudah diolesi dengan sedikit margarin ya. Buat kalian yang mencari cetakannya, silahkan aja kunjungi ke TikTok Rosita Susi, nanti klik di keranjang kuning. Lakukan ke semua adonan hingga selesai. Nah, untuk donat yang aku buat ini unik karena prosesnya tidak aku goreng tetapi aku oven. Jadi ini juga menurut aku lebih praktis ya, karena kalau digoreng itu kan juga kadang minyaknya ya. Yang tidak suka minyak-minyak silahkan
di oven seperti yang aku bikin ini. Dan tentunya juga sesuai selera juga. Seandainya di sini ada yang menanyakan bisakah digoreng, bisa saja jika ingin digoreng. Jadi setelah diisi dengan isian seperti ini, lalu kemudian digulung, lalu setelah itu langsung aja digoreng. Tapi tentunya juga rawan ya, rawan untuk membuka. Jadi pastikan saat menutupnya di lapisan kulitnya ini benar-benar rapat supaya nanti kalau digoreng tidak bocor untuk isian sosisnya. Oke, ini akan aku lakukan ke semuanya hingga selesai. Nah, kalau mau digoreng tinggal seperti ini, langsung digoreng di minyak yang panas ya, tapi untuk penggunaan apinya gunakan api yang sedang aja, cenderung kecil. Setelah semuanya dibentuk seperti ini, kemudian istirahatkan kurang lebih selama 10 menit. Kalau sudah diistirahatkan, lalu olesi di bagian permukaannya dengan menggunakan kuning telur, lalu taburi juga menggunakan keju parut. Untuk keju parut ini secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya. Nah, oke, kalau sudah ditaburi semuanya dengan keju parut seperti ini, baru langsung aja di oven. Oven selama 30 menit dengan menggunakan api atas bawah, penggunaan suhunya 170 derajat Celcius. Nah, oke, kalau sudah matang seperti ini, kemudian dinginkan terlebih dahulu, baru setelah dingin dikeluarkan dari cetakannya. Nah, ini sudah dingin, ini aku bantu menggunakan pisau ya, supaya lebih gampang aja mengeluarkan dari loyang atau cetakannya. Dan untuk cara pengemasan atau cara menjualnya silahkan nanti sesuaikan dengan selera ya. Di sini bisa dimasukkan ke dalam plastik OPP. Untuk ukuran plastiknya gunakan ukuran 12 x 12 cm. Pastikan saat memasukkan ke dalam plastik harus sudah dalam keadaan dingin supaya tidak cepat berjamur ya. Kalau masih panas itu akan menguap, jadi akan jadi embun ya di permukaan plastik, itu akan membuat roti yang kita buat itu cepat berjamur. Nah, untuk daya tahannya di suhu ruangan ini bisa bertahan 4-5 harian, jadi pas banget sebagai ide jualan. Nah, cara pengemasan silahkan dimasukkan ke dalam dus maupun mika, sesuaikan dengan selera. Nah, tampilannya sangat lembut seperti ini, roti sederhana ala aku ya, donat sosis panggang ala aku. Nah, untuk harga jualnya sendiri silakan dijual kisaran 3-4 ribu rupiah. Demikian tadi saja untuk resepku kali ini, cara membuat jajanan atau snack isian snack box maksud aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.